Yesus adalah pokok kita. Yesus adalah sumber hidup kita, sumber kekuatan, sumber pertolongan kita. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Kita bukan hanya diberkati, kita bukan hanya dipakai Tuhan, tetapi bukan hanya mengalami kelimpahan, tetapi kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi kesaksian, kita menjadi terang, kita menjadi cahaya, kita menjadi pelita bagi banyak orang. Nah, Shalom saudaraku, senang bertemu dengan setiap kita kembali. Saudaraku, saya selalu berdoa dimanapun saudara berada, saudara yang tetap setia menyaksikan video ini, biarlah saudara diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Kita selalu tetap kuat, tetap teguh dalam mengiring Tuhan, sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan hari-hari yang diberkati Tuhan. Nah saudaraku, kembali hari ini saya mengajak saudara kita merenungkan kembali firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Oh Bapa, terima kasih buat hari ini. Bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan yang terus menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, lawat setiap kami di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mendasari renungan kita hari ini saudaraku, saya mengajak saudara mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, menarik saudaraku bahwa ada satu hal penting di sini, bahwa ranting hanya akan disebut ranting, hanya akan berguna ketika ranting itu ada pada pokoknya. Ranting ketika ada pada pokoknya, dia akan menghasilkan buah. Dan sebaliknya saudaraku, ketika ranting itu di luar, dipotong dari pokoknya, dia hanya akan menjadi ranting yang layu, yang tidak ada gunanya, yang pada akhirnya hanya akan dilempar ke dalam nyala api. Nah, saya mau bilang buat kita hari ini saudaraku, hidup manusia juga seperti itu. Yesus adalah pokok kita. Yesus adalah sumber hidup kita, sumber kekuatan, sumber pertolongan kita. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Kita bukan hanya diberkati, kita bukan hanya dipakai Tuhan, tetapi bukan hanya mengalami kelimpahan, tetapi kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi kesaksian, kita menjadi terang, kita menjadi cahaya, kita menjadi pelita bagi banyak orang. Nah, artinya apa saudaraku? Tetapi sebaliknya lagi, ketika kita tinggal, kita berada di luar Tuhan, tidak ada hal yang bisa kita buat. Firman Tuhan bilang, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu, tapi pada akhirnya sesuatu itu hanya akan berujung kepada kesia-siaan. Kita tidak bisa sombong sebagai manusia dan merasa saya bisa, saya mampu. Sebab kita berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong, yang mampu menghibur kita, yang mampu menguatkan, meneguhkan kita, menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saya mengajak saudaraku hari ini, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat yang menjadi sandaran kita, yang akan membuat kita nantinya melangkah dengan pasti, melangkah dengan kemenangan, melangkah dengan berkat-berkat Tuhan. Mari kita tinggal di dalam Tuhan. Kenapa saudaraku? Di ayat selanjutnya, ayat ke-7 bilang begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa saja kata firman, artinya berbicara tentang semua hal yang kamu kehendaki, yang kamu rindukan, yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan, kamu akan menerimanya. Mari kita tinggal di dalam Tuhan. Saya mengerti, saya percaya ada banyak hal yang kita inginkan hari-hari ini. Ada banyak hal yang kita cita-citakan, kita gumulkan, kita doakan hari-hari ini. Tinggallah di dalam Tuhan. Mari melekat pada Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas kita dalam hidup ini. Yang pertama dalam hidup ini, yang terutama dalam hidup ini. Jangan nunggu ada masalah baru kita datang Tuhan. Jangan nunggu kita udah susah baru kita cari Tuhan. Tetapi ketika kita ada dalam masa-masa kelimpahan, masa-masa sukacita, kita lupa sama Tuhan. Tetapi ketika kita sudah kehilangan, kita sudah menangis, baru ingat Tuhan. Tapi saya mengajak hari ini, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan.
Apapun keadaannya, kita tetap memilih untuk tinggal di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Hari ini saudaraku, mari kita ambil komitmen. Dalam setiap hal yang kita lakukan sepanjang hari ini, aktivitas kita apapun itu, mari kita tetap memilih, saya mau tetap tinggal di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi cita-cita keinginan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup saya. Biarlah dari tempat ini saya berdoa, saudaraku, apapun yang menjadi keinginan, cita-cita, kerinduan kita hari-hari ini, biarlah ketika kita tinggal di dalam Tuhan, semua itu boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Makasih buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan kami kembali di luar Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sebaliknya ketika kami tinggal di dalam Tuhan, apapun yang menjadi kehendak kami akan menerimanya. Terima kasih untuk janji firman-Mu yang indah. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang tinggal di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh, memiliki hati yang tertuju hanya kepada Tuhan, hati yang sungguh dalam mengiring Tuhan, dalam mempercayai Tuhan, sehingga segala yang baik Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus semua berdoa. Haleluya. Amin.